Ayo kawan, dayung lebih cepat lagi. Tidak boleh sampai kalah. Kita harus lebih dulu mengambil bendera itu. Izam, kenapa kamu berhenti berdayung? Aduh, mereka hampir sampai nih. Ayo kawan, dayung lebih cepat. Tidak. Ya, jadi mereka yang menang. Aduh, padahal tinggal sedikit lagi kita bisa meraih bendera itu. Ayo dari kalah. Iya. Lah kan nyuruh bocah-bocah sekolah, nyung ya pengen sekolah. Ya wis lah ora apa-apa, yuk dolan maning lanjut. Ya sudah deh, tidak apa-apa. Namanya juga permainan, menang kalah sudah biasa kok. Desaku ini adalah penghasil kapulaga terbesar di Kabupaten Banyumas, teman. Jadi jangan heran kalau di mana-mana ada pohon kapulaga ya. Jadi kebunnya kok kan di Sam? Oh, ayolah di pantai. Ayo. Wah, ternyata paman-paman di kebun sudah mulai panen. Teman, kalian tahu tidak? Kapulaga ini jenis tumbuhan rempah yang berasal dari keluarga jahe-jahean. Ini kan masih. Setelah buahnya matang dan kulitnya mulai mengering, buah kapulaga dipetik satu persatu dari tangkainya. Kira-kira di kebun kapulaga apa ya yang bisa dijadikan mainan untuk kami? Oh iya, batang dan daunnya bisa dijadikan mainan. Namanya trompet kapulaga. Cara membuatnya mudah sekali, teman. Pilih dulu batang yang masih segar dan potong batangnya hingga terbelah. Kemudian letakkan daun kapulaga di tengah batang. Bagian inilah yang akan menghasilkan suara trompet. Tak jajal ya. Tadi Asyik, punyaku sudah jadi nih. Giliran kalian coba buat sendiri. Mudah kok. Inilah serunya bermain di alam. Apa saja bisa kami manfaatkan untuk bermain. Selain itu juga membuat kita lebih kreatif, teman. aku tadi. Kok lagi kepriwen? Jangan kok rainin terlangsung kayak gue kepriwen. Ini nyuruh pada sekolah. Halo, kok sekolah ya? Yang ngodisit ya, mama bapak lagi pada panen. Ditongakna, semoga panennya oli akeh. Regane ya wis munggah. Ben kena nggon daftar ke sekolah ya. Sam ya. Tak disangka, ternyata kawan kami Iza merasa sedih sejak melihat anak-anak bersekolah di alam tadi. Pantas saja dia tidak fokus bermain. Kita harus membantunya. Aku tidak tega melihat sahabatku bersedih terus. Api mana nyong ta? Ngapi? Yang berapa ya lah? Ini jalan baik. Ayo kawan, cobain nih trompet buatan kami. Kalau meniup bersama-sama jadi lebih seru. Walaupun nadanya tidak merdu. Jelek-jelek gini seru juga kan kalau ditiup bersama-sama. Kalau nadanya apa sih? Harusnya bisa mirip suara burung berkicau. Tapi sepertinya lebih banyak nadanya yang fals, teman. Syukurlah, sahabatku bisa tertawa lagi. Ayolah, jalan dulu ya. Gape yang jauh baik. Ya kak. Lem. Apa ndek? Jalan dulu saja. Aja playon, aja. Tenang saja kawan, aku janji selama kita ada, kamu tidak akan bersedih sendirian. Ayo kawan, kita mandi-mandi saja. Mumpung cuacanya lagi cerah nih. Cocok sekali kalau kita berenang. Selagi kami bermain, aku juga harus berpikir bagaimana cara untuk membantu Izam. Tapi nanti saja deh. Kita nikmati dulu air yang sejuk ini. Yur! Yeay! Segar sekali. Bagaimana tidak? Air sungai ini mengalir dari Curug Cipendok yang berasal dari aliran sumber mata air gunung tertinggi di Jawa Tengah
yaitu Gunung Slamet. Tadinya mau berenang di sana sih, tapi kalau musim hujan seperti ini, arusnya sangat kencang, bisa membahayakan kami, teman. Meluncur mengikuti arus. Asik. Awas, hati-hati ya. Jangan karena keasikan jadi membahayakan diri. Ayo Farel, tinggal kamu nih. Wush. Habis main, rasanya jadi haus nih. Kira-kira enaknya makan apa ya? Hehehe. Markisa lang. Kenapa? Gue Markisa lang enak kan gue lang. Gue dengerin gue. Kalau soal makanan, Farel juaranya. Jeli sekali matanya melihat Markisa. Asyik. Buahnya banyak sekali, teman. Sayang sekali kalau tidak dipetik. Gue sini sur, coba silang. Enak Gilang. Enak arep digawe apa Gilang? Bu mengkolak karena apa bae kena sing seger-seger. Sing enak ya Lang. Tenang saja kawan, serahkan padaku. Ideku masih banyak kok kalau buat yang segar-segar. Apalagi kalau sudah di alam. Aku jamin deh, kamu gak akan kelaparan. Ayo kawan, kumpulkan markisanya ke dalam tasku. Apa sih harus mateng ya nih ya? Lang, nyoli lang. Ya. Teman, pilih markisa yang warnanya kekuningan ya. Karena itu tandanya buah sudah matang dan rasanya lebih manis. Suruh bocah. Terus kita cara buat ya. Ini dibawa ya. Sudah cukup nih. Ayo kawan, kita bikin yang segar-segar. Hehehe. Yuhu, kita sudah sampai di Curug Cipendok. Kalau sudah di sini, nggak komplit kalau tidak menikmati pemandangannya. Teman, lihat nih buah-buahan yang kami dapatkan. Selain bisa menghilangkan dahaga, hari ini kami akan makan buah sepuasnya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, teman? Hehehe. Muka ya Lang. Lihat beneran lah. Asyik, banyak sekali kan buahnya. Tal, kakak nagias makannya. Ya. Ayo kawan, potong-potong semua buahnya. Wih, semangkanya matang sempurna. Lihat, merahnya merona sekali tuh. Tinggal potong dadu agar mudah nanti saat dicampur dalam kelapanya. Aku juga penasaran nih sama markisanya. Matang tidak ya? Wih, matang sempurna teman. Kalau buahnya sudah siap, tinggal dimasukkan ke dalam air kelapa. Semangka yang sudah dipotong dadu, tinggal ditusuk hingga potongannya terambil. Jangan lupa dengan markisa dan alpukatnya ya. Setelah itu aduk-aduk deh. Bisa langsung diminum dari buah kelapanya. Wih, seperti kelapa yang isinya harta karun ya. Kelihatannya segar sekali teman. Enaknya kamu yang Ren. Iya, enak orang. Kalau soal makan sih, emang Farel
Pakis biasanya tumbuh subur di sekitar hutan pinus. Kata guruku sih, karena lingkungan ini lembab, teduh, dan tanahnya kaya bahan organik. Tuh kan, banyak sekali pakis di sini. Ayo kawan, kita berpencar saja ya. Aku akan petik di sebelah sini. Berarti orang kena Jepangan? Ya orang kita tapi beda jenis. Nah kita lebih bisa ke. Farel ada-ada saja. Pakis yang bisa dimakan itu tunasnya yang masih muda kawan. Karena bagian ini paling empuk dan enak disantap. Kalau yang tua, daunnya keras dan berserat, kurang nikmat untuk dimakan. Jadi, pilih pakis yang masih muda dan menggulung ya. Kumpulkan pakisnya kawan. Wih, banyak sekali nih yang kita dapat. Aku yakin pasti kakak senang. Nanti Izam dibolehin main lagi deh. Ngomong-ngomong, Izam di mana ya? Nah, itu dia. Kekian sama lah. Lamun yuk kekian aku lah. Iya, mikirnya aja ngelamun ngalet bukan kesurupan. Ya, Izam bukannya mencari pakis, malah melamun. Bagaimana mau banyak pakisnya? Yang dipetik saja daun. Aduh, ini nih akibatnya kalau badan di sini tapi pikiran melayang-layang. Sepertinya ini sudah cukup. Ayo kawan, kita harus cepat mengantar pakis ke rumah Izam. Bisa-bisa diomelin kakak lagi nanti. Iya pakis ya. Ya Allah, suwe temen ditunggoni pakis saya mampir-mampir di situ ya. Ora mampir ora. Iya mlaku pada londok. Jam berewangnya ini masak ya? Ya, Mana ke? yo nyong dolanan ngono ya. Ya ngana geri. Ya. Kakak ini galak sekali. Padahal kan kami langsung mencari pakis. Ya sudah kawan, ayo kita bermain di luar. Biar Izam saja yang membantu kakak memasak. Jam, lihat ngapak tuh Jam. Aku yakin masakan buatan kakak pasti enak. Apalagi pakis yang kami pilih masih muda dan segar-segar. Dijamin kalau dimakan tumis-tumis. Jam, tolong cuci-cuci jangan ya. Wis pas yuk. Enak. Enak. Pasti sih sing masak. Wah, sayur pakisnya sudah jadi nih. Jadi lapar mencium aromanya. Bang. Oi. Masak apa priwe? Yuk kering dulu yuk. Ayo. Yuk. Ya, hati-hati ya. Ayo kawan, kita antar makan siangnya. Kasihan Bibi kalau kita terlambat. Nah, itu dia Bibi dan Paman. Pasti mereka sudah lolos setelah panen tadi. Seharusnya kami bisa lebih cepat mengantarnya. Waalaikumsalam. Ya, sowan. Jadi wis masak? Wis.
lagi rega pira, Kang? Regane 10.000. Alang dengen si malah mudun banget adoh Kang. Ngarep gon daftarna bocah sekolah kok Kang malah mudun. Ternyata harga kapulaganya sedang turun, teman. Yang artinya uang sekolah Izam belum cukup. Dia oleh 55 ya. Sabar ya Izam, kamu harus kuat. Semoga kamu bisa sekolah bersama kami nanti. Maafkan kami ya teman, ngebolang kali ini terasa jauh lebih sendu. Karena salah satu kawanku sedang sedih memikirkan bagaimana ia bisa lanjut sekolah. Apalah daya kami yang masih kecil. Mana mungkin kami bisa mendapatkan uang. Pesan lang sabar lah. Di tiap masalah pasti ada carane nggo metu. Tenang bayu mancing belut bayu. Yuk. Teman, Izam senang sekali mencari belut di sawah. Biasanya dialah yang paling semangat tuh mencari di lubang-lubang kecil. Ayo kawan, kita berpencar ya. Ini Sam. Gimana? Kami jago sekali kan mencari belut? Hehehe. Anak-anak di kampungku memang sudah biasa mencari belut, teman. Bermain kotor-kotoran di sawah sudah menjadi hobi kami. Teman di rumah berani tidak mencari belut? Hehehe. Abu term Oli lang. Wih, mantap kawan. Ayo kumpulkan jadi satu di sini. Oli bilang. Jangan lupa ikat yang kuat ujungnya. Oli lang. Oli. Kike. Mantap. Ayo cari lagi yang banyak kawan. Lumayan nih buat makan siang kita. Nang kerja kok. Tatilah. Kayaknya kita bisa makan sepuasnya nih kawan. Sudah dapat belut, dapat keong juga. Sayang sekali kalau tidak diambil. Enak ya digodok. Apalagi keong kan termasuk hama sawah yang bisa merugikan petani. Bisa menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil padi. Ya, anggap saja hama hilang, perut pun kenyang. Bocah lagi barang apa gue? Ngolet menut karo kerja. Sekali akeh. Wis gue. Kau tak teko nginyong ya? Ya. Nyurung jelabu nang omah. Wah, baik Bi. Tenang saja, kami pasti dapat belut yang banyak. Weh, wis akeh yo lah wis. Ya yo. Yo kan dimasak. Ya yo. Karena belutnya untuk Bibi, kami akan memasak keong sawahnya saja teman. Ini sih jajanan kesukaan anak-anak di kampungku. Cara buatnya mudah sekali loh. Anak-anak seperti kami pasti bisa membuatnya. Lang, ya budenya bakar apa? Iya, bakar. Kurang komplit kalau makan enak, tidak ada karbohidratnya. Karena kami sudah makan nasi, jadi kami bakar singkong deh. Yang namanya sahabat harus saling membantu. Seperti kami ini, selagi aku menyiapkan kayu bakarnya, Farel yang mengiris bumbu, dan Umam yang membakar ubi. Tapi kawanku yang satu ini biar saja deh. Mungkin Iza masih sedih ya. Tenang saja kawan, habis ini kamu pasti semangat lagi. Apalagi ini kan makanan kesukaanmu. Hehehe. Makan olahan keong sawah ternyata banyak manfaatnya teman. Kata guruku di sekolah, keong sawah bisa mendukung pertumbuhan tulang. Cocok nih buat kita yang masih anak-anak. Asik, sebentar lagi siap disantap nih. Tinggal tunggu keongnya matang. Saya tak buka ya. Ya.
panas temen kok. Matang dong. Asyik, keongnya sudah matang nih. Wanginya menggoda sekali. Matang Rel, matang Rel. Matang, Iya. enak ya. Ada bengong baik Sam. Wis matang. Rel kok anu budin Rel? Ya. Wih, singkongnya juga matang sempurna teman. Mantap. Masakan buatan kami dijamin enak teman. Meski dengan bumbu dan cara masaknya sederhana, rasa kebersamaan seperti inilah membuat nikmat setiap makanan. Guruku juga pernah bilang, makanan dari keong sawah seperti ini bagus untuk nutrisi otak dan imun tubuh. Ditambah suasana desaku yang masih asri, dengan hawa sejuknya, bikin betah menghabiskan waktu di luar seperti ini. Kok si mau ngapa ngelamun? Lah gue nyoba pengen sekolah tapi mama nyokir ada duit. Oh, sabar Bay ya. Oh iya, hampir saja kelupaan. Kita kan sudah berjanji bertemu Bibi untuk memberikan belut. Ya sudah kawan, ayo setelah selesai makannya, kita segera bertemu Bibi. Nah, itu dia Bibi. Yung. Siapa lu teh Yung? Oleh akeh walu teh. Oleh akeh. Ya tuku nginyongen ae. Hah? Ternyata Bibi memberikan kami upah berupa uang, teman. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bi. 20.000 ini akan aku berikan pada Izam. Hore! Kawan kami bisa lanjut sekolah. Kami berhasil membantu Izam mendapatkan uang. Aku senang sekali. Aku yakin kami berempat bisa belajar bersama, lanjut sekolah setinggi-tingginya. Ayo kawan, kita harus berikan uang ini kepada orang tua Izam. Wih, kini gede-gede banget ya. Tanggul balapan karo siapa tapi ya? Itu kan kawan-kawan kami. Kenapa, Jar? Anu balapan upih yo. Ayo, sampai wedi lah. Upih atau pelepah pinang ini biasa kami gunakan untuk bermain balapan teman. Satu pelepah butuh 2 orang. Satu bagian menarik, satunya lagi tinggal bantu doa deh. Alias duduk manis. Ayo kawan, kita mulai. Lang pelaturannya mau teriwit kae jet bendera, engko jadi sing menang. Siap bos. Kalau balapan perahu tadi kami kalah, kali ini pasti menang. Semangat kawan. Cik, loro telu. Ayo kawan, tarik, cepat. Pelepah pinang yang kutarik melaju sangat kencang. Pegang kuat-kuat ya kawan, jangan sampai terjatuh. Kita nggak boleh kalah 2 kali nih. Ya. Malah jatuh deh. Maafkan aku, Mam. Aku tersandung nih. Farel dan Izam sudah hampir sampai tuh. Ayo kawan, tarik lebih cepat. Yeay! Berhasil. Hebat kawan, kalian keren. Capek juga ya lari-larian terus. Bang, kepriwe? Ayo, bukannya wis dendam sama mana? Oh ya wis ayo. Jar, nyo disitan ya. Ya. Ayo disitan ya. Ada yang tidak sabar ingin sekolah nih. Ya sudah, kami pulang ke rumah dulu ya kawan. Nanti kita main lagi. Hai ya dia yuk, lah Rika sehat yuk. Alhamdulillah sehat. Pada sehat baik bocahan lagi pada nari ngendi. Lagi dolan kae Miki. Aku sudah tidak sabar teman, ingin melihat betapa bahagianya orang tua Izam nanti. Tunggu sebentar. Sepertinya itu ada Bapak RT. Ada kabar apa ya di rumah Izam? Sepertinya ada hal serius.
Sekolahnya gratis, sekolahnya. Hah? Sekolahnya gratis? Hore! Sekolah maning mah. Iya, alhamdulillah santai sekolah. Iya. Syukurlah, ternyata ada sekolah gratis, teman. Akhirnya orang tua Izam tidak perlu khawatir dengan biaya lagi. Ya kesuwun ya Pak, imponnya jadi sekolahan gratis ya. Ya alhamdulillahnya mah pada kesuwun banget mereka anaknya gelem sekolah. Hore! Kami berempat bisa daftar sekolah bersama-sama. Teman, kami baru tahu ternyata ada sekolah yang biaya pendaftarannya tidak dengan uang, melainkan hasil bumi seadanya. Namanya yaitu MTS Pakis. Lang, kok ya sekolah nang kene, Lang? Iya kok. Sekelas yo. Iya. Akhirnya kawanku yang satu ini sudah kembali menjadi Izam yang ceria. Tidak seperti tadi yang terus cemberut. Syukurlah kami bisa mendaftar sekolah bersama. Semua orang tua membawa hasil buminya masing-masing. Begitu juga dengan orang tua Izam yang membawa kapulaga milik mereka. Waalaikumsalam. Moga. Wah, ramai sekali. Aku jadi tidak sabar ingin mulai belajar. Angke kelapane tertampak gawane Rika, nggo sekolah umam, Farel kayak bolete juga tergawa yuk kesuwun. Wah, terima kasih Pak Isrodin yang telah mendirikan sekolah lanjutan tingkat pertama ini sejak tahun 2013. Aku dan kawan-kawanku jadi bisa lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bersama-sama. Aku senang sekali. Resmi jadi siswa MTS Pakis, aku dan kawan-kawanku sudah mulai belajar dengan murid lainnya. Walaupun kampung kami berada di pinggiran hutan, bersyukur kami masih bisa merasakan pendidikan dengan kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya. Harapan kami kelak anak-anak di desa ini, bahkan seluruh Indonesia, bisa bersekolah tanpa harus mengkhawatirkan kondisi ekonomi. Kami ingin agar pendidikan tak lagi menjadi hak istimewa, tapi hak setiap anak agar bisa mencapai mimpi dan cita-citanya.